Ya, kembali menyaksikan Ayus Pagi. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menangkap Ronald Tanur, terpidana kasus tewasnya Dini Sera di kawasan Pakuwon City, Surabaya. Ya, usai menjalani proses administrasi dan pemeriksaan kesehatan, Ronald Tanur dibawa ke Rutan Medaeng untuk menjalani hukuman. Ronald Tanur ditangkap tim Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di rumahnya di kawasan Surabaya, Jawa Timur pada hari Minggu. Eksekusi anak Edward Tanur, mantan anggota DPR RI itu berjalan lancar tanpa adanya perlawanan. Usai dilakukan eksekusi, Ronald Tanur akan segera dijebloskan ke Medaeng atau Rutan Kelas 1 Surabaya. Menurut Mia Amiati, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, apabila dalam beberapa waktu ke depan pihak Kajari memiliki novum atau bukti baru yang belum pernah diajukan ke pengadilan, maka jaksa bakal akan melakukan peninjauan kembali terkait putusan kasasi Ronald Tanur yang dijatuhi hukuman 5 tahun oleh Mahkamah Agung. Sesuai dengan yang sudah diketahui oleh teman-teman bahwa Majelis Hakim pada tingkat Mahkamah Agung memberikan keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan alternatif kami yang kedua, yaitu mengenai pasal 359 KUHP ayat 3. Jadi artinya bahwa di sini terdakwa itu benar-benar terbukti bersalah. Meskipun dari ukuran dari aturan bahwa kami kecewa, ya boleh kata kecewa, tetapi kami sudah bisa berbesar hati karena yang besar terbukti bersalah. Itu aja. Yang pertama, terbukti bersalah. Nanti kalau misalnya di perjalanan ada novum, bisa kita bayarkan rekan. Tapi sekarang tidak menghalangi upaya hukum, tetap kita laksanakan eksekusi terlebih dahulu dan pimpinan melaksanakan segera eksekusi. Kemudian dakwaan alternatif mungkin teman-teman masih hafal. Yang pertama berkaitan dengan kesatu pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, kemudian yang kedua pasal 351 ayat 3 KUHP yang saya sampaikan tadi yang terbukti oleh Majelis Hakim pada tingkat pengadilan Mahkamah Agung, tingkat kasasi, dan yang ketiga adalah dakwaan ketiga ada 359 KUHP dan 351 ayat 1 KUHP dan terbukti di dakwaan alternatif yang kedua. Dan di sini tuntutan yang kami ajukan pada itu adalah tuntutan dengan mencoba untuk bisa menuntut yang bersangkutan dengan tuntutan pidana penjara 15 tahun, di mana kami merupakan ada pasal 338 KUHP, tapi tidak bisa dibuktikan oleh pihak yang Majelis Hakim, akhirnya putus dengan putusan pasal 351 ayat 3 KUHP. Ronald Tanur sendiri bungkam dan tidak memberikan keterangan saat ditanyai oleh awak media ketika akan dibawa ke Rutan Kelas 1 Surabaya. Mas, mungkin ada permohonan, Mas. Mas Ronald, ada mau disampaikan, Mas? Komentar sedikit, Mas. Mas, soal 5 tahun gimana, Mas? Kurang atau gimana, Mas? Sebelumnya Mahkamah Agung telah membatalkan putusan bebas terdakwa Ronald Tanur dari Pengadilan Negeri Surabaya. Melalui langkah kasasi, MA menjatuhkan Ronald Tanur hukuman 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menyita uang senilai hampir 1 triliun rupiah dari rumah maklar kasus suap Ronald Tanur, Zarof Richard. Zarof Richard mengumpulkan uang itu dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat ia masih menjadi pejabat di Mahkamah Agung. Kejaksaan Agung memamerkan tumpukan uang dan emas hasil penyitaan di rumah maklar kasus suap Ronald Tanur, Zarof Richard. Nilai uang yang disita mencapai lebih dari 920 miliar rupiah dalam mata uang dolar Hong Kong dan euro. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menyita emas logam mulia seberat 51 kg. Zarof mengaku mengumpulkan uang itu dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara. Dan hal itu ia lakukan saat masih menjadi pejabat di Mahkamah Agung. Zarof Richard kini ditahan oleh Kejaksaan Agung. Zarof merupakan mantan pejabat di Mahkamah Agung dan pensiun pada 2022. Ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di MA. Dalam LHKPN, harta kekayaan Zarof tercatat lebih dari 51 miliar rupiah. Selain itu, Zarof merupakan produser film Sang Pengadil yang tayang di bioskop Oktober 2024. Dan film ini berkisah tentang kehidupan seorang hakim. Setelah itu, uang tersebut disampaikan ZR, disimpan ZR di dalam brankas yang berada pada ruang kerja dalam rumah ZR. Selain perkara perbuatan jahat untuk melakukan suap tersebut,
saudara ZR pada saat menjabat, sebagai Kapus Diklat tadi saya katakan, menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung dalam bentuk berbagai macam uang, ada yang rupiah dan ada yang mata uang asing. Sebagaimana kita lihat di depan ini, yang seluruhnya jika dikonversi dalam bentuk rupiah sejumlah 920 miliar 912 juta 303.714 rupiah. Kami penyidik sebenarnya juga kaget, tidak menduga bahwa di dalam rumah ada uang hampir 1 triliun dan emas yang beratnya hampir 56 kilogram. Nah, jadi itu jawabannya. Kapan ini diperoleh? Berdasarkan keterangan yang bersangkutan, ini dikumpulkan mulai tahun 2000. Tadi yang saya dengar 2012 sampai 2022. Karena 2022 sampai sekarang yang bersangkutan sudah purna tugas. Dari mana uang ini berasal? Menurut keterangan yang bersangkutan bahwa ini diperoleh dari pengurusan perkara. Seluruh anggota Kabinet Merah Putih hingga Kepala Badan mendaki Lembah Tidar di hari terakhir retreat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pagi tadi. Momen para anggota Kabinet Merah Putih mendaki Lembah Tidar dibagikan sejumlah anggota Kabinet di media sosial. Momen para anggota Kabinet Merah Putih mendaki Lembah Tidar dibagikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya di Instagram pribadinya. Mengenakan setelan olahraga, seluruh anggota Kabinet Merah Putih, Kepala Badan hingga utusan khusus berkumpul untuk mendaki Lembah Tidar di hari terakhir pembekalan pagi kemarin. Mereka kemudian bersama-sama mendaki Lembah Tidar yang memiliki ketinggian 503 mdpl. Lembah Tidar sendiri adalah kawasan yang terletak di kaki Gunung Tidar yang berbentuk sebuah bukit kecil dan berada di tengah-tengah kota Magelang, Jawa Tengah. Selain Bima Arya, momen mendaki ke Lembah Tidar juga dibagikan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka. Dalam unggahan di Instagram pribadinya, Bagus Oka secara antusias mendaki ke Lembah Tidar hingga sampai ke puncaknya. Mendaki lembah ini dilakukan seluruh anggota Kabinet Merah Putih di sela-sela retreat dan bukan menjadi agenda wajib. Ratusan warga antusias mengiringi kepulangan Presiden Prabowo Subianto di kawasan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Minggu pagi. Prabowo berdiri di atas maung Garuda dan menyapa warga. Warga berkumpul di tepi jalan demi melihat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Warga antusias dan menyoraki sang Presiden. Prabowo Subianto yang berdiri di atas kendaraan buatan PT Pindad Maung Garuda menyapa warga yang mengiringinya. Prabowo kemudian kembali ke Jakarta setelah mengikuti retret Kabinet Merah Putih. Rombongan Presiden Prabowo Subianto bersama para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih telah tiba di Jakarta. Presiden Prabowo tiba pukul 14.50 waktu Indonesia Barat, sementara Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka tiba di Jakarta pukul 2:20 waktu Indonesia Barat. Rombongan Presiden dan segenap tim Kabinet Merah Putih telah tiba di Jakarta mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Prabowo tiba pukul 3:10. Presiden menggunakan pesawat kepresidenan. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba pada pukul 2 siang kurang 5 menit di Bandara Halim Perdana Kusuma.
Para menteri dan wakil menteri tiba di lapangan udara Halim Perdana Kusuma pada pukul 2 siang menggunakan pesawat TNI AU, sedangkan wakil menteri menggunakan pesawat Super Hercules. Beralih ke berita lainnya, pemirsa, 2 rumah di kawasan padat penduduk Simpruk, Kebayoran Lama, Jakarta hangus terbakar. Sementara di Gresik, Jawa Timur, sebuah pabrik pengolahan kayu triplek ludes terbakar. Api membakar atap bangunan rumah di Jalan Tekunya Rif, Simpruk, Kebayoran Lama pada Minggu siang. 15 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi bersama warga bergegas berjibaku memadamkan api. Diketahui sebelumnya percikan api terlihat dari atas rumah korban setelah adanya kegiatan fogging di sekitar lokasi. Tidak membutuhkan waktu lama, api pun membesar dan langsung membakar atap rumah. Bahkan api merambat ke satu atap rumah lainnya. Setelah di fogging ada letupan api, kata saksi mata, saya juga kurang paham baru datang setelahnya. Itu setelah ada letupan itu ada beberapa orang naik ke atas, sudah bawa anduk untuk dipadamkan, rupanya api sudah begitu besar. Diduga api muncul akibat dari korsleting listrik. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa tersebut. Meski demikian, korban kebakaran terpaksa mengungsi ke rumah warga sekitar. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kebakaran melanda pabrik pengolahan kayu triplek di Desa Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kuatnya hembusan angin disertai banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat hingga menghanguskan bagian dalam pabrik. 6 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Bahkan BPBD Kabupaten Gresik juga turut membantu menyuplai 20 tangki air untuk memasok air ke mobil damkar. Ini sementara kita masih laksanakan pemadaman dulu, nanti kita berhasil dengan Satreskrim Polres Gresik ya. Atau ada evakuasi tadi? Evakuasi pekerja atau apa tadi? Tidak ada. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Meski demikian, kebakaran ini sempat membuat panik warga sekitar karena lokasi pabrik berdekatan dengan kawasan pemukiman penduduk. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pohon berukuran besar di parkiran tempat wisata Farmhouse Lembang, Kabupaten Bandung Barat tumbang menimpa sejumlah kendaraan milik wisatawan. Ya, tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dan informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cikal Mutazam. Dan saya Galuh Pandu pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Inilah kondisi pohon berukuran besar yang tumbang menimpa 9 kendaraan milik wisatawan yang terparkir dalam tempat wisata di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Secara tiba-tiba pohon besar tumbang tanpa ada hujan dan angin. Beruntung lokasi parkiran pada saat itu sedang kosong, namun 4 kendaraan mengalami rusak berat dan 5 lainnya rusak ringan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Diketahui kawasan Lembang beberapa hari terakhir mengalami hujan dan juga angin kencang. Jadi tiba-tiba terjadi begitu saja. Memang pada saat ini kondisi tidak ada angin, tapi memang sudah beberapa hari terjadi hujan di daerah Lembang. Yang ini musibah ya, jadi yang memang hal yang tidak terduga, tapi segera kami tanggulangi. Pasca terjadinya pohon tumbang, aktivitas wisatawan kembali normal dan rencananya pengelola bertanggung jawab ganti rugi terhadap kendaraan milik korban yang rusak parah. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan.